Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai dengan pembahasan magnetik ya. Kita sambung sebenarnya dengan pembahasan listrik arus bolak-balik atau arus AC ya. Nah, arus AC ini yang banyak kita gunakan di kehidupan sehari-hari ya, dari pembangkit listrik tersebut disalurkan sampai ke kota-kota, sampai ke rumah-rumah kita, itu dalam bentuk sinyal arus bolak-balik ya, arus AC. Oke, contohnya di gambar ini. Maka transmisi listrik jarak jauh umumnya dilakukan dengan sistem AC, memakai tegangan yang sangat tinggi ya, hingga 500.000 volt ya, setengah juta volt. Nah, pertanyaan mengapa sistem AC dan tegangan AC digunakan dalam transmisi listrik jarak jauh ya? Meskipun berbahaya, itu 500.000 volt ini kan berbahaya ya. Nah, apakah mungkin nggak sih transmisi itu dilakukan dengan sistem DC ya? Apa kekurangan AC, apa kekurangan DC ya, ditimbang-timbang. Kita akan pelajari di sini ya. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang listrik DC ya, bagaimana rangkaian listrik DC berfungsi. Ada hukum Kirchhoff, ada apa lagi tuh ya, arus dan tegangan yang melewati resistor. Kita juga sudah sebelumnya membahas sedikit tentang kapasitor ya, pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, sekarang kita akan tambah dengan arus yang polaritasnya berubah-ubah. Kalau DC kan selalu sama, 9 volt ya 9 volt terus ya. Arusnya juga misalnya 0,5 ampere ya 0,5 ampere terus ya. Polaritasnya sama. AC ini berubah-ubah, maka disebut sebagai alternating ya. Kadang plus 5, minus 5, plus 5, minus 5 ya, secara periodik. Nah, bentuk periodik dari arus AC ini yang paling sederhana adalah bentuknya sinusoidal ya. Seperti apa? Fungsi sin atau cos ya, makanya kita sebut sebagai sinusoidal ya. Kenapa sinusoidal? Karena yang menghasilkan AC juga bersifat sinusoidal ya. Kita kemarin belajar bahwa pembangkit listrik itu bagaimana prinsipnya? Magnet diputar sekitar kumparan atau kumparan yang diputar di sekitar magnet ya. Maka hasil listrik yang dihasilkan juga sesuatu yang berputar ya. Nah, sinusoidal karena kenapa? Karena dihasilkan oleh ini ya, sesuatu yang berputar ya, loopnya berputar, kadang maksimum plus 1 misalnya, kemudian 0 ya, kemudian min 1, kemudian 0 lagi, kemudian plus 1 lagi ya, sinusoidal seperti ini ya. Maka kita bisa nyatakan fungsi arusnya sebagai fungsi waktu itu bagaimana sih? Kalau arus DC kan selalu konstan ya, arus 5 ampere ya 5 ampere terus. Kalau ini kan berubah-ubah nih arusnya. Maka bagaimana cara kita menyatakan arus ini sebagai berubah terhadap waktu? Maka kita gunakan ini ya. Dia seperti fungsi cos ya. Sebenarnya kita bebas memakai fungsi sin atau fungsi cos, sama, hanya digeser saja ya. Tapi dalam hal ini saya pilih cos dulu karena mulai dari yang positif. Lebih enak ya, positive thinking ya. Jadi intinya bagaimana? Maksimum dan ada minimum ya. Yang paling maksimum atau paling minimum ini kita sebut sebagai I maksimum ya. Maka I adalah I maksimum ya. Kalau I maksimum aja kan ini aja nih, garisnya akan ini aja. Nah, tapi kita perlu mengkalikan dengan fungsi sinusoidal. Kita pakai cos omega t ya. Pada saat 0, cos 0 maksimum, cos 90 0, cos 180 minimum, cos 270 0, kembali lagi ke 360 atau 0 derajat plus 1 ya. Fungsi kosinus. Kosinus dari apa? Sesuatu omega t ya. Omega ini adalah kecepatan berputarnya sinusoidal ini. T adalah waktu ya. Jadi kalau satu periode ya di sini ya, satu periode cos kembali lagi ke semula ya. Jadi dia berubah terhadap waktu. Ya. Kecepatan itu apa? Ya jarak dibagi waktu. Jarak yang ditempuh adalah satu putaran, satu lingkaran untuk satu periode ya. Waktu yang diperlukan adalah periode satu putar itu. Jaraknya satu putaran apa? Ya keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu apa? 2 PR, 2
2pi r kalau diketahui radiusnya. Tapi kalau di sini kita ambil sudut. Sudut yang ditempuh untuk 1 kali putaran berapa? 360 derajat. Ya. Atau ini dalam satuan derajat. Kalau dalam satuan radian maka sebanyak 2pi radian. Ya. Ini jarak yang ditempuh. Waktu yang diperlukan ya satu periode itu, satu periode putaran. Ya, 2pi per t. Oke. Atau karena frekuensi ini adalah per periode, maka kita bisa tulis 2πf. Ya, itu kecepatan sudut. Voltase juga demikian. Voltase AC adalah V itu kan I kalikan R. Ya. Sedangkan I-nya adalah I max cos omega T. Berarti kita tinggal I max cos omega T kalikan R. Ya. I max kalikan R menjadi V max. Ya. Sama juga ini. Ini V maksimumnya adalah ini. Garis ini V maksimum. Ya. Kalau tidak ada fungsi cosnya dia garis lurus saja. Tapi kalau kita kalikan cos maka dia juga berbentuk sinusoidal. Ya. Sama seperti arusnya. Sama omega T juga sama seperti di arus. Ya. Nah, karena nilai I dan V ini selalu berubah-ubah terhadap waktu, bagaimana kita menentukan besarnya arus dan tegangan AC? Ya? Misalnya kita diberi info bahwa arus listrik, tegangan listrik di rumah itu 220 volt. 220 volt ini apanya? Apakah maksimumnya? Apakah rata-ratanya? Ya? Kalau di DC kan gampang kita pakai rata-rata. Ya? Kalau di AC susah. Misalnya ini, kita pakai tegangan rata-rata. Maka adalah penjumlahan ini dan ini dan sini dalam satu periode ya. Hasilnya bagaimana? Selalu 0 ya. Saya naikkan V-nya menjadi sebesar I ini misalnya ya. Kan berarti penjumlahan ini ditambah penjumlahan ini semua ya. Ditambah penjumlahan ini dalam satu periode. Ini juga menjadi 0 ya. Maka di listrik AC kita tidak bisa gunakan nilai rata-rata. Gunakan apa dong? Nah, nanti kita bahas lagi. Oke, contoh. Mana di antara berikut yang merupakan sinyal AC dan mana yang merupakan sinyal DC? Ya, mana coba? Nah, kita ingat lagi bahwa DC searah, direct current. Ya, polaritasnya selalu sama sepanjang waktu. Maka kita lihat polaritas. Polaritas itu apa sih? Polaritas itu tanda positif atau negatif. Ya, contoh ini. Ini pasti DC ya, karena dia selalu positif sepanjang waktu. Ya. Nah, maka ini DC. Ini AC ya, berubah, kadang dia positif menjadi negatif, jadi positif menjadi negatif lagi, positif lagi, maka dia sinyal AC ya. Ini DC juga tapi DC negatif ya, DC. Ini sama, polaritasnya selalu positif, ini selalu di atas sumbu ini ya, tidak pernah menyentuh 0, berarti dia selalu positif, maka kita sebut sebagai DC ya. Ini kan pengosongan kapasitor ya. Ini tentu saja AC ya. Kadang positif, kadang negatif. Meskipun bentuknya tidak sinusoidal ya. Ini kita sebut sebagai sawtooth, gigi gigi U ya. Gigi gergaji. Nah, ini disebut sebagai AC. Ini ayo sinusoidal, AC apa DC? DC karena selalu polaritasnya selalu positif ya, tidak pernah menyentuh negatif. Ini AC. Ya, triangular. Ini DC. Ya, tidak pernah menyentuh negatif ya. Ini DC juga. Ini AC. Ya. Udah bisa memahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita tidak bisa gunakan arus rata-rata ya untuk menyatakan nilai dari sebuah arus atau tegangan AC, karena rata-ratanya akan selalu 0 ya. Yang kita bisa gunakan umumnya adalah root mean square ya. Root itu apa? Akar min rata-rata square apa? Kuadrat ya. Nah, sesuatu yang jadi apa itu? Nah, misalnya saya punya fungsi AC seperti ini, arus 3 ampere ya. Maka saya kuadratkan dulu ya. Bahasa Inggris ini kan dari belakang ya.
square dulu. Ya, saya squarekan 3 kalikan 3 atau 3 kuadrat dia menjadi 9 ya. Nah, di sini misalnya 2 kuadrat menjadi 4 ya. Jadi yang positif dikuadratkan selalu dapat positif. Nah, sekarang saya punya di sini minus 3 kuadrat berapa? Minus 3 kali minus 3 plus 9 sama juga menjadi positif ya. Maka saya dapatkan ini menjadi positif. Yang positif pun tetap menjadi positif, yang negatif menjadi positif juga. Nah, ini baru square. Nah, dari square-nya ini kita kita average-kan rata-rata. Bagaimana rata-ratanya? Ya ini, dari 9, 8, 7, 6, 0, 9 lagi di rata-rata. Misalnya kira-kira menjadi sini nih. Garis sini rata-ratanya ya. Nah, ini min. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Tadi kan kita kuadratkan, maka sekarang kita akar. Ke akar dari ini berapa? Ya, turun. Misalnya di sini. Oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai root mean square. Ya. Jadi kira-kira kalau kita positifkan nilainya kira-kira begini. Ya. Nah, disingkat sebagai RMS, root mean square. Ya. Maka semua besaran listrik arus tegangan di AC itu umumnya selalu dalam bentuk root mean square-nya. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita kembali lagi ke persamaan awal. I adalah I maksimum kali cos omega T. Maka kalau saya kuadratkan menjadi bagaimana? I kuadrat, ya I maksimum kuadrat kalikan cos kuadrat omega T. Ya. Ini unsur identitas kan kita punya nih. Cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Ya. Kemudian untuk nilai kuadrat, sin misalnya kan sin seperti ini nih bentuknya ya. Sin 0, 0, sin 90, 1, sin 180, 0, sin 270, minus 1, ya. Sin 360, 0 lagi. Ya. Kalau sin kuadrat kira-kira jadi apa? Seperti ini ya. Nah, kebalikannya juga cos. Cos seperti ini fungsinya ya. Cos 0 adalah 1, cos 90, 0, cos berapa tuh? 180, min 1, cos 270, 0. Cos 360, 1 ya sama. Kalau cos kuadrat jadi apa? Ya jadi seperti ini ya. Nah, besarnya kan sama. 2 kali gunung ini ya. Luas area di bawah 2 kali gunung. Ini setengah gunung, ini 1 gunung, ini setengah gunung. Berarti nilai dari sin kuadrat X dengan cos kuadrat X ini sama. Kalau secara nilainya saja ya. Sehingga saya bisa tulis cos kuadrat X plus cos kuadrat X karena nilainya sama ya. Sama dengan 1. Maka 2 cos kuadrat X sama dengan 1. Kalau saya hanya memiliki cos kuadrat X saja, ya berarti 2-nya saya pindah ke sini ya. Cos kuadrat X sama dengan setengah. Maka kita ambil kembalikan ke persamaan ini ya. I sama dengan I max kuadrat kalikan setengah. Kalau saya rata-ratakan RMS berarti berapa? Ya, I max-nya di akar menjadi I max kuadrat di akar menjadi I max, setengah di akar menjadi seper akar 2. Jadi nilainya kira-kira I maksimum dibagi akar 2. Atau kira-kira besarnya 0,707 kalinya I maksimum ya. Kita gunakan ini. Root mean square. Voltase juga sama. Karena V itu I kali R, maka VRMS sama dengan IRMS kalikan R. Ya. Contohnya nih, soket listrik rumah kita terhubung ke jaringan PLN memiliki rating 220 volt RMS ya, 50 Hz. Tentukan besarnya tegangan maksimum dan minimum dari sumber listrik AC ya. Bagaimana persamaan tegangannya? Dan jika beban sebesar 10 ohm tersambung pada soket tersebut, tuliskan persamaan arusnya. 220 volt pada jaringan listrik residensial adalah VRMS ya, sehingga kita punya persamaannya kemarin bagaimana? RMS adalah maksimum dibagi akar 2 ya. Maka kalau saya tulis ulang, V maksimumnya berapa? Ya VRMS kalikan akar 2 ya. 220 volt kali akar 2 1,414. Ya, ketemunya kira-kira
311 volt ya. Jadi nilai maksimumnya 311, nilai minimumnya minus 311 ya. Di voltase di listrik di rumah kita berubah-ubah dari 311 sampai minus 311 ya. Ini titik nol ya. Nah, RMS-nya 220 volt. Nah, kira-kira 0,707-nya. Nah, segini RMS-nya itu. Ya. Nah, kita perlu tahu juga kecepatannya. Omeganya berapa? Omega 2pi per T atau 2pi F. Ya. Maka 2 kali pi kalikan F. Ya. 3,1415. Ini bukan 16, 15. Ya. Ketemunya 314 radian. Okay. Sehingga kita bisa tuliskan bersamanya V adalah V max kalikan cos omega T. Ya. V max-nya berapa? 311 volt. Cos omega. Omeganya berapa? 214 kalikan T. Ya. 214 T radian. Volt dan radian ini hanya satuan. Ya. Boleh ditulis, boleh tidak. Oke, yang C, kalau kita hubungkan dengan 100 pas 10 tadi ya. 10 tadi ya. 100 mungkin soalnya salah tulis ya. Saya mempunyai hambatan 100 ohm, kira-kira arusnya berapa ya? Ya, I sama dengan V per R. Ya, V-nya berapa? V max cos omega T per R. Nah, kita dapatkan V max per R ini adalah I maksimum. Berarti I maksimum yang mengalir adalah 3,11 ampere kalikan cos 314 T ya. Nah, jadi arusnya juga berubah-ubah sesuai dengan, nah ini plus 3,11 yang paling bawah minus 3,11 ya, berubah terhadap waktu itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya mempunyai resistor, saya hubungkan dengan sumber listrik AC ya. Maka antara ujung resistor ini A dan B terdapat potensial drop ya. Ada VAB-nya berapa sih? Tegangannya turun di antara resistor itu ya. VAB-nya berapa? Min I kali R ya. VAB sama dengan I kali R ya, di hukum Kirchhoff. Kalau arus yang mengalir adalah I maksimum cos omega T, maka tegangannya adalah I kali R. Tegangannya adalah R kalikan I max cos omega T. Maka saya dapatkan V max cos omega T. Kita lihat di sini bandingkan ya. Arusnya fungsi cos ya. Fungsi cos itu artinya kalau 0 ya maksimum, kalau 90 ya 0, 180 minimum, 270 0, 360 1 ya. Tegangan juga fungsi cos ya. Jadi dia memiliki bentuk yang sama ya. Pas arusnya naik, tegangannya pas juga naik. Pas arusnya 0, tegangan juga 0. Arusnya negatif, tegangannya juga negatif ya. Maka kita bisa sebutkan bahwa arus dan tegangan listrik pada resistor ini berubah secara bersamaan ya. Sefase dalam fase yang sama. Oke. Memang ada yang tidak sefase, Pak, ada. Oke, kita berikan contoh yang lain. Induktor misalnya. Kemarin kita belajar induktor ya. Sifat induktor apa? Menghambat. Dia mencoba untuk menahan perubahan ya. Kalau ada arus bertambah mengalir ke arah kiri, maka dia akan memberikan tegangan supaya menghambat arus itu dengan memberikan tegangan ke arah kanan ya. Maka sebuah induktor saya aliri listrik AC, maka antara titik A dan B akan terjadi beda potensial. GGL induksi besarnya berapa? Minus L DI per dt ya. Itu kalau arah ke sana. Tapi GGL induksi ini kan melawan ke sini, berlawanan, maka dia positif ya. Arus yang mengalir sama I max cos omega T. VAB-nya berapa? Minus L DI per dt. Maka saya dapatkan L tetap, DI, I-nya apa sih? I maksimum cos omega T per dt. I maksimumnya adalah konstan, maka dia bisa keluar dari
diferensial ya, maka saya dapatkan I max kalikan L. Nah, sekarang tinggal turunan aja. Turunan dari cos omega T per dt. Hasilnya apa? Turunan cos sin. Ya. Minus sin. Ya. Maka saya dapatkan minus sin omega T kalikan turunan omega T. Apa? Omega. Nah, omeganya masuk ke sini ya. Maka saya dapatkan I maksimum kalikan omega L kalikan minus sin omega T. Ya. Nah, ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Sesuatu voltase itu kan setahu kita V itu kan selalu I kalikan R ya. Nah, di sini kita dapatkan voltase I kalikan sesuatu yang lain tapi bukan R ya. Jadi kita bisa membaca bahwa omega L ini barangkali ini setara dengan L ya. Nah, dalam hal tertentu ya setara, seolah-olah berfungsi sebagai R ya. Tetapi tidak benar-benar R. Kalau R itu kita sebut sebagai resistor, resistivitas, maka ini kita sebut sebagai, untuk membedakan kita sebut sebagai reaktansi ya. Bukan resistansi tetapi reaktansi. Nah, karena dari induktor maka kita sebut sebagai reaktansi induktif ya. Kadang ditulis sebagai XL ya. X dari L, dari induktor ya. Nah, I maksimum kali omega L ini menjadi sama besarannya dengan VAB ya. Kemudian yang belakangnya minus sin omega T ya. Maka kita ingin membandingkan fungsi cos dengan fungsi minus sin ya. Minus sin ini seperti ini fungsinya ya. Kalau sin kan kebalik ya. Sin di atas. Kalau minus sin ya tinggal dibalik saja. Kalau cos bagaimana? Cos ya seperti ini ya. Ya. Maka saya ingin mencoba minus sin ini seolah berapa sih? Nah, ini ternyata bisa digeser. Kan kita bisa geser nih. Supaya menjadi cos saya geser saja ini ke mana ya? Ke arah kiri. Nah, ini yang kedua ya. Saya mempunyai grafik cos X. Maka kalau saya geser kan jadi, nah, ya kita geser ke kiri 90 derajat. Menjadi apa? Cos X plus 90 ya. Sekarang Anda lihat yang grafik hijau ini sama tidak dengan minus sin? Sama ya. Maka minus sin omega T ini saya bisa tulis ulang menjadi cos omega T plus 90. Kenapa plus 90? Karena untuk menjadi sin omega T, cosnya ini saya perlu tambah 90 derajat ya. Dapat ya? Oke. Ke selanjutnya, arusnya saya bisa tulis I adalah I max cos omega T. Tegangannya XL kali I max ya, cos omega T plus 90. Nah, sama-sama cos ya. Maka kita lihat grafiknya seperti apa. Ini arusnya memiliki fungsi cos, tegangannya fungsi cos plus 90 ya. Agak bergeser ini ya. Nah, ada perbedaan fase antara I dengan V ya. Agak aneh nih, ketika V-nya 0, I-nya justru maksimum. Ketika V-nya minimum, I-nya justru 0. Ketika V-nya 0, I-nya juga justru minimum ya. Kebalik, ini ada bersifat berbeda fase ya. Maka pada tegangan AC, induktor bersifat seolah-olah sebagai resistor dengan resistansi kita. Dalam tanda kutip ya, kita sebut sebagai reaktansi induktif omega L atau XL ya. Pada rangkaian induktor, tegangan mendahului arus dengan beda potensial, beda fase sebesar 90 derajat ya. Tegangan berjalan lebih dulu daripada arusnya. Oke, beda potensialnya sekian. Dapat dipahami ya? Nah, kebalikannya kita temukan pada kapasitor. Ya. Kalau sebuah kapasitor saya hubungkan dengan arus AC, ya, berapa tegangan antara V dan A ini? Ya. Kalau Kirchhoff kan ke arah sana minus, ya, minus Q per C. Ya. Kalau ini kebalikan berarti positif. Ya.
I arus yang dimana arus itu adalah dQ per dt adalah I maksimum cos omega t. Maka saya bisa tulis Q-nya bagaimana? dQ per dt adalah I maksimum cos omega t. Maka kalau saya integralkan dQ sama dengan I maksimum cos omega t dt ya. Saya integralkan ini bagaimana? Integral ya, dQ menjadi Q ya. I maksimum keluar dari integral karena dia konstan ya. Integral dari cos omega t apa? Yang turunannya adalah cos apa? Sin ya. Maka saya dapatkan sin ditambah integral dari omega t seper omega ya. Maka saya dapatkan I maksimum per omega kalikan sin omega t ya, itu adalah Q. Nah, sekarang tegangan adalah V dari sebuah kapasitor. Kapasitor kita kemarin tahu ya, kapasitansinya berapa sih? Oh, besarnya muatan listrik yang bisa disimpan per voltase. Maka kalau saya mau mencari V, VAB sama dengan Q per C ya. Q dibagi C. Q-nya apa? I maksimum sin omega T per omega dibagi C. Berarti saya dapatkan seper omega C kalikan I maksimum kalikan sin omega T ya. Kita juga dapat term yang sama ini. Sesuatu I kalikan sesuatu kok hasilnya V ya. Berarti 1 per omega C ini mirip ya sifatnya dengan resistor, dengan resistansi ya. Tetapi karena bukan resistor kita ambil sebagai reaktansi kapasitif XC ya. Nah, ini juga sama sin omega T. Ini arusnya fungsi cos, tegangannya fungsi sin. Saya nggak suka ini kita ubah menjadi cos semua. Sin omega T ini cos diapain sih ya? Ini bisa mempunyai grafik sin ya. Seperti ini grafik sin. Nah, ini bisa diubah dari grafik cos saya apakan? Ini saya mempunyai grafik cos ya. Saya geser saja ke arah sana ya. Nah, ini menjadi cos X minus 90 sama dengan sin X ya. Nah, ini maka saya bisa ubah sin omega T ini menjadi cos omega T minus 90. Nah, sekarang saya lihat I max cos omega T, V max atau cos omega T minus 90 ya. Antara arus dan tegangan terjadi beda potensial lagi. Kalau di induktor plus, kalau di kapasitor minus ya. Nah, bagaimana nih? Ya, ketika arusnya maksimum tegangannya 0. Ya, nah, kebalikan dengan kapasitor kemarin, dengan induktor ya. Nah, kita harus sebut di kapasitor ini, kapasitor bersifat sebagai seolah-olah sebagai resistor dengan resistansi dalam tanda kutip ya. Kita sebut sebagai reaktansi kapasitif. Belum diubah nih. Besarnya berapa? Seper omega C. Maaf typo ya. Pada rangkaian kapasitor kita katakan arus listrik mendahului tegangan atau tegangan lagging, tegangan tertinggal terhadap arus sebesar 90 derajat ya. Yaitu ketika rangkaian R, L dan C diberi arus AC ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa kita cukupkan sekian, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.